Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung. Channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Nah, setiap hari Kamis, video ini akan berisi tentang tips-tips bisnis. Dan tentunya, tips bisnis yang akan saya bagikan berdasarkan atas pengalaman yang saya miliki. Dan saya juga adalah salah satu dari penulis buku Mau Jadi Pengusaha, Gampang Kok. Oke, kita akan bahas tentang apa sih yang butuh kamu miliki sejak awal ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha. Karena banyak orang yang sangat ingin menjadi pengusaha namun bingung harus memulainya dari mana. Pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang apa yang harus kamu miliki sejak awal ketika kamu mau menjadi pengusaha. Saya merumuskannya di dalam formula D, G, P, dan A, DGPA. Oke, kita akan bahas secara satu persatu apa itu formula DGPA. DGPA adalah singkatan dari Dream, kemudian Goal, Plan, dan Action. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ketika kamu ingin menjadi pengusaha, hal pertama yang harus kamu miliki adalah kamu punya dream, kamu punya impian, ya. Impian tentang apa sih yang ingin kamu capai di dalam hidup ini? Apa yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupan ini? Apa hal yang ingin kamu ciptakan dalam kehidupan ini? Setiap orang punya dream tentang masa depan yang ingin mereka jalani. Dan dream itulah yang kemudian yang harus kamu wujudkan sejak awal. Saat ingin menjadi pengusaha, ada banyak alasannya. Dan alasan-alasan itu biasanya muncul dari dream yang mereka miliki. Sebagai contoh misalnya, ada yang punya dream, impian, dengan menjadi pengusaha, maka dia akan menjalani kehidupan yang freedom di masa depan. Freedom dalam artian bebas, tidak harus kemudian terikat dengan pekerjaan tertentu, kemudian bebas dalam artian saat ingin sesuatu maka bisa mewujudkannya, maka itu adalah bagian dari sebuah dream. Atau ada orang yang ketika ingin menjadi pengusaha, dreamnya adalah ingin membantu banyak orang. Maka apapun itu haruslah ada sejak awal ketika kamu mau menjadi pengusaha. Kemudian, setelah kamu punya dream, hal selanjutnya yang harus kamu punya adalah goal-nya. Nah, goal ini bisa diilustrasikan seperti ini. Sesuatu yang kamu butuhkan, kamu harus capai, kamu harus tiba di situ, baru kemudian kamu bisa menikmati dream kamu. Contoh misalnya, kamu ingin bisa menikmati udara segar pegunungan. Maka, untuk bisa menikmati udara segar pegunungan, kamu harus punya tujuan. Dan tujuanmu adalah untuk sampai di puncak gunung. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Dream adalah sesuatu yang besar, yang umum, yang ingin kamu rasakan, dan goal adalah bagaimana cara kamu bisa mewujudkan dream tersebut. Setelah punya dream dan goal, maka langkah selanjutnya yang kamu butuhkan adalah kamu harus punya plan, perencanaan. Orang ketika punya goal namun tanpa plan, maka goal yang dimiliki itu hanya akan menjadi sesuatu yang ibaratnya sebuah hayalan, sebuah ilusi. Kenapa? Karena ketika kita ingin tiba di satu tempat tapi kita tidak punya rencana bagaimana caranya, bagaimana strateginya untuk sampai di tempat itu, maka secara pasti ya kita akan kesulitan untuk tiba di tujuan. Bayangkan ketika kamu ingin bisa menikmati udara pegunungan yang sejuk, dan kamu sudah tahu untuk bisa menikmati udara pegunungan yang sejuk, kamu harus bisa tiba dulu di pegunungan. Nah, sementara kamu tidak punya rencana untuk tiba di pegunungan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, harus menggunakan kendaraan apa, harus berangkatnya kapan, dan sebagainya. Sehingga punya goal harus segera diikuti dengan punya plan.
Dan yang selanjutnya, setelah kamu punya plan, maka penting sekali kamu harus action. Ya, ada tindakan yang kamu ambil, ada tindakan yang kamu eksekusi. Nah, tentunya tindakan-tindakan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan plan yang kamu lakukan. Saya beri kamu satu ilustrasi lagi terkait dengan bagaimana mengaplikasikan formula dream, goal, kemudian plan dan action. Sebagai contoh seperti ini, kamu punya dream ingin bisa berfoto di depan Menara Eiffel, Paris. Ya, impian kamu adalah punya foto di depan Menara Eiffel, Paris. Maka berfoto di depan Menara Eiffel itu adalah dream kamu, impian kamu, sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang membuat kamu merasa hidup kamu jadi lebih spesial, bermakna karena mewujudkan hal tersebut. Nah, untuk bisa berfoto di depan Menara Eiffel tentunya itu membutuhkan biaya, itu membutuhkan modal, itu membutuhkan materi. Nah, jadi oke, kamu akhirnya berpikir, agar saya bisa berfoto di Menara Eiffel, saya minimal itu punya tabungan sekian, punya penghasilan sekian, punya bisnis dengan omset sekian. Nah, dari situ semua akhirnya kamu jadi tahu plannya seperti apa. Ya, plannya seperti apa. Impianmu adalah berfoto di depan Menara Paris. Goalnya adalah kamu harus bisa pergi ke Paris. Untuk bisa pergi ke Paris, plannya adalah kamu harus punya tiket terbang ke Paris, punya uang untuk bisa membiayai kehidupan kamu selama kamu ke Paris. Nah, plannya adalah kamu harus punya bisnis yang bisa membiayai semua apa yang kamu butuhkan tadi, agar bisa ke Paris dan berfoto di depan Menara Eiffel. Dan plan-plan itu harus kamu eksekusi setelahnya. Saya mungkin ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya lakukan ketika awal membangun bisnis. Dream saya adalah mengajak keluarga ke luar negeri. Dan ketika punya dream seperti itu, saya sadar ketika sebatas menjadi seorang karyawan, itu adalah hal yang rasa-rasanya mustahil, rasa-rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena dengan gaji yang diperoleh, tentu saja itu hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, saya tahu ketika ingin membawa keluarga ke luar negeri, maka saya harus memutuskan tujuannya kemana gitu. Ya, contoh misalnya, oke, saya ingin berfoto ataupun membawa keluarga saya ke luar negeri, dan tujuannya adalah New Zealand misalnya. Nah, ketika saya sudah memutuskan saya ingin mengajak keluarga saya ke New Zealand, maka saya harus punya plan. Plannya apa? Untuk bisa membawa keluarga saya ke New Zealand, saya butuh misalnya mungkin budget itu kurang lebih 100 juta semisal seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan apa? Perencanaan bagaimana kita membangun bisnis yang itu bisa memberikan kita dana nganggur ataupun bisa memberikan kita penghasilan, ya, yang akhirnya bisa membuat kita menyisihkan itu untuk bisa ke New Zealand. Dan untuk bisa mendapatkan dana itu, ya, rencana-rencananya harus mulai dibuat. Yang saya lakukan misalnya, oke, karena saya butuh misalnya punya tabungan paling tidak 100 juta untuk bisa mengajak keluarga ke luar negeri, yang saya lakukan adalah, ya, saya butuh merancang bisnis saya itu. Bagaimana omsetnya bagus, kemudian dari omset yang bagus, saya bisa mendapatkan gaji dari bisnis saya sendiri, dan kemudian menyisihkan sebagian untuk ditabung hingga akhirnya bisa digunakan untuk ke luar negeri. Dan semua rencana-rencana itu selanjutnya harus dieksekusi, karena percuma kita punya rencana bagus, punya strategi yang hebat kalau tidak dieksekusi. So, itu hal mendasar yang harus kamu punya ketika kamu ingin menjadi pengusaha. Milikilah yang pertama dream, kemudian setelah itu miliki goal.
plan, dan pada akhirnya kuncinya adalah action yang kamu lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di hari Kamis minggu depan dalam video bisnis. See you.